Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bagian yang ketiga tentang hukum memandang perempuan atau hukum memandang lawan jenis. Qala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. قال والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة، وهل له النظر إلى ما سوى ذلك من بدنها؟ المذهب نعم، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكون كالرجلين، ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر، وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح. وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان، وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها. وحكم الأمة قد مر والله أعلم. Syekh Abu Suja' berkata, dan yang ketiga adalah pandangan laki-laki terhadap mahramnya atau terhadap budak perempuannya yang dinikahkan dengan orang lain. Maka ia dibolehkan melihat selain dari anggota tubuh yang terletak antara pusar dan lutut. Laki-laki tidak boleh melihat dari mahramnya apa yang terletak antara pusar dan lutut mahramnya itu secara pasti, qat'an, karena bagian itu merupakan aurah. Nah, bolehkah ia melihat selain dari itu, ya, melihat bagian tubuh selain dari yang terletak antara pusar dan lututnya? Pendapat yang digunakan dalam mazhab adalah ya, boleh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali bagi suami mereka atau orang tua atau bapak-bapak mereka. Alasan lainnya karena kemahraman itu merupakan makna atau keadaan yang mewajibkan haramnya saling menikahi, sehingga keduanya disamakan dengan dua orang laki-laki. Tidakkah engkau melihat bahwa laki-laki itu tidak batal wudhunya dengan menyentuh mahramnya menurut pendapat yang azhar, baik itu mahram karena hubungan nasab atau karena hubungan persemendaan atau karena hubungan persusuan menurut pendapat yang sahih. Pendapat lain mengatakan tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat dari mahramnya itu kecuali anggota tubuh yang biasa terlihat ketika bekerja. Nah, pertanyaannya, apakah payudara termasuk bagian yang nampak atau biasa nampak ketika bekerja? Dalam hal ini terdapat dua wajah atau dua pendapat. Sebagaimana dibolehkan bagi mahram untuk melihat atau memandang bagian yang
termasuk kategori aurat bagi yang non-mahram, ya, dibolehkan juga baginya untuk berkhalwat dengan mahramnya. Di samping juga dibolehkan untuk melakukan safar atau perjalanan jauh bersama mahramnya. Adapun hukum yang berkaitan dengan budak perempuan sudah dibahas pada pembahasan yang telah lalu. Wallahu a'lam. Furu'an al-far'ul awwalu fi hukmi nazari ar-rajuli ila ar-rajuli. Cabang-cabang permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan hukum laki-laki memandang laki-laki. Nazarur rajuli ila ar-rajuli jaizun fi jami'il badani illa ma baina surrati war rukbati wa hadha 'inda amn al-fitnati fa in khashiya al-iftitana bihi haruma wa kadha yahrumu an-nazaru ila al-maharimi bisyahwati bila khilafin wa kadha yahrumu an-nazaru ila al-amradi bisyahwatin bila khilafin wa huwa awla bit-tahrimi min an-nazari ila an-nisa'i walau lam yakun syahwatun wa lam yakhaf min an-nazari fitnatan qala ar-Rafi'i la yahrumu fa in lam takun syahwatun wa khafa al-fitnata haruma 'ala as-sahihi wa huwa qaulul aktsarina. Qala an-Nawawi fi ghairi mawdi'in min syarh al-Muhadzdab as-sahihu tahrimu an-nazari ila al-amradi mutlaqan wa nassa 'alaihi asy-Syafi'i wa ma'na mutlaqan ay sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairi syahwatin. Pandangan laki-laki terhadap laki-laki itu dibolehkan pada seluruh bagian tubuhnya kecuali yang terletak antara pusar dan lutut. Ini dibolehkan ketika aman dari fitnah. Adapun jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram atau diharamkan. Begitu juga haram bagi seorang laki-laki memandang mahramnya dengan syahwat tanpa ada khilaf. Sebagaimana halnya diharamkan pula bagi seorang laki-laki memandang amrad, laki-laki yang tidak berjenggot, dengan syahwat tanpa ada khilaf. Bahkan pandangan terhadap laki-laki amrad dengan syahwat itu lebih diharamkan daripada pandangan terhadap perempuan. Nah, kalau seandainya pandangan itu tidak disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak diharamkan atau tidak haram hukumnya. Jika pandangan itu tidak diiringi syahwat tapi khawatir akan menimbulkan fitnah, menurut pendapat yang sahih hukumnya adalah diharamkan. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Imam An-Nawawi mengatakan di beberapa tempat dari kitab Syarah Al-Muhadzab, pendapat yang sahih adalah diharamkannya memandang laki-laki yang amrad secara mutlak. Dan ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Makna secara mutlak tadi adalah baik pandangan itu disertai syahwat atau tidak disertai syahwat. Jadi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hukum memandang laki-laki yang amrad itu adalah haram baik disertai syahwat maupun tidak disertai syahwat. Naam syarata fir riyadi ay yakuna hasanan wallahu a'lam. Ya, pengarang kitab Riyadh mensyaratkan laki-laki yang amrad itu haruslah laki-laki yang tampan, wallahu a'lam. Qultu al-husnu amrun nisbiyyun yakhtalifu bi ikhtilafi at-tiba'i wa la shakka anna al-amrada madhannatul fitnati كما أن المرأة كذلك وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر
falamma lam takun mundabitatan alghainaha wa anatna al-hukma bil madhannati wa huwa as-safaru fakadzalika hahuna falwajhu al-man'u mutlaqan wa kadza atlaqahu ghairu wahidin min al-ashabi bal nafsu Syafi'i atlaqahu wallahu a'lam. Aku katakan ketampanan itu sesuatu yang relatif, berbeda sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya laki-laki yang tidak berjenggot itu berpotensi menimbulkan fitnah. Sebagaimana halnya perempuan juga demikian. Nah, apabila alasan pengharaman itu ghair mundhabitah, tidak mundhabit atau tidak bisa diberlakukan kepada semua orang, ya, maka kaedahnya adalah hikmah atau alasan pelarangan tersebut itu kita abaikan, lalu kita gantungkan hukum dengan sesuatu yang mundhabit, sesuatu yang bisa diberlakukan kepada semua orang. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kesulitan pada saat melakukan perjalanan jauh itu merupakan alasan dibolehkannya atau hikmah dibolehkannya mengqashar salat? Maka tatkala hikmah tersebut atau alasan tersebut tidak mundhabit, tidak bisa diberlakukan kepada semua orang, ya terkadang orang ada yang melakukan perjalanan jauh tapi tidak merasakan kesulitan, tidak mengalami kesulitan. Terlebih lagi pada zaman sekarang ya sudah menggunakan pesawat. Perjalanan yang biasanya ditempuh berhari-hari ya, bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam saja, dan perjalanan itu tentu saja tidak menimbulkan kesulitan. Tapi ada juga orang yang merasa kesulitan meskipun hanya berjalan beberapa jam dengan menggunakan pesawat. Jadi tidak semua orang mengalami kesulitan itu. Oleh karena itu alasan masyaqqah ini dipandang sebagai alasan yang ghairu mundhabit, tidak mundhabit. Maka dari itu al-ghainaha, kita abaikan hikmah ini, kita abaikan alasan ini. Lalu kita gantungkan hukum, kita dasarkan hukum kita dengan mazannah, dengan keadaan awalnya, dengan sumbernya, yaitu as-safar, perjalanan jauh itu sendiri. Begitu juga dengan permasalahan ini ya, terkait memandang laki-laki yang amrat. Ketampanan itu relatif, sebagian orang mengatakan tampan, tapi sebagian yang lain bisa jadi mengatakan tidak tampan. Maka hukumnya dikembalikan kepada mazannahnya, kepada sumbernya, yaitu tidak berjenggot itu sendiri. Fal wajhu al-man'u mutlaqan, pendapat yang diunggulkan adalah dilarang secara mutlak. Demikian juga tidak satu dua orang para ulama, artinya beberapa para ulama juga mengharamkannya secara mutlak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun juga melarangnya secara mutlak. Wallahu a'lam. Al-far'u tsani fi hukmi nazar al-mar'ati ila al-mar'ati. Anna nazar al-mar'ata ila al-mar'ati ka nazar ar-rajuli ila ar-rajuli. وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة. أما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف. قال الغزالي الأصح أنها كالمسلمة، وقال البغوي الصحيح المنع. فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. وما الذي ترى من المسلمة؟ قيل ترى ما يرى الرجل، وقيل ما يبدو عند المهنة. قال الرافعي وهذا أشبه. قال النووي الصحيح ما صححه البغوي، وسائر الكافرات كالذمية في هذا ذكره العمراني والله أعلم. Jadi cabang permasalahan yang kedua terkait hukum perempuan memandang perempuan. Bahwasanya
pandangan seorang perempuan terhadap perempuan lain sama dengan pandangan laki-laki terhadap laki-laki yang lain. Jadi hukumnya sama. Dan ini terkait pandangan seorang muslimah terhadap muslimah yang lainnya. Adapun pandangan wanita zimmi terhadap wanita muslimah, maka dalam hal ini terdapat khilaf. Imam Al-Ghazali mengatakan pendapat yang paling sahih adalah hukumnya sama dengan pandangan muslimah terhadap wanita muslimah lain. Sementara Imam Al-Baghawi mengatakan pendapat yang sahih adalah dilarang dilarang wanita zimmi tadi memandang aurat wanita muslimah. Maka berdasarkan hal ini tidak dibolehkan wanita zimmi masuk ke dalam tempat pemandian, ke dalam hammam bersama wanita muslimah. Nah, apa yang boleh dilihat oleh wanita zimmi dari wanita muslimah? Ada pendapat yang mengatakan ia boleh melihat apa yang dibolehkan bagi laki-laki untuk melihatnya. Pendapat lain mengatakan ia boleh melihat bagian tubuh yang biasa terlihat ketika bekerja. Imam Ar-Rafi'i mengatakan wahadza asbahu, pendapat ini adalah pendapat yang asbah. Asbah ini adalah ibaratut tarjih, ungkapan yang digunakan untuk menguatkan satu pendapat. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata pendapat yang sahih adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Al-Baghawi. Tadi Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa pendapat yang sahih adalah dilarang bagi wanita zimmi untuk melihat aurat wanita muslimah. Dan seluruh wanita kafir hukumnya sama dengan wanita zimmi dalam hal ini, sebagaimana dikatakan atau disebutkan oleh Imam Al-Imrani, wallahu a'lam. Qultu wahtajja al-Baghawi lima qalahu biqaulihi ta'ala aw nisaihin wa laysat al-kafiratu min nisaihinna أي من نساء المؤمنات بل قال الإمام العلامة الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة والله أعلم. Aku katakan Imam Al-Baghawi mendasari pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka. Sementara wanita-wanita kafir itu tidak termasuk ke dalam kelompok perempuan-perempuan mereka. Maksudnya adalah tidak termasuk dalam kelompok perempuan-perempuan yang beriman atau perempuan-perempuannya orang mukmin. Bahkan Imam Al-Allamah Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa perempuan fasik hukumnya sama dengan perempuan zimmi, sehingga para pemimpin wali amri wajib melarang perempuan zimmi atau wanita zimmi dan wanita fasik untuk masuk ke tempat pemandian bersama perempuan-perempuan yang muhsan dari kalangan perempuan yang beriman. Jika hal itu sulit dilakukan atau tidak bisa dilakukan, maksudnya pelarangan ini tidak bisa dilakukan karena
kurang kepedulian dari para waliul amri ya, dengan mengingkari ketentuan ini, ya, maka hendaklah wanita mukminah yang merdeka menghindari untuk masuk hammam bersama wanita kafir dan wanita fasik. Wallahu a'lam. Al-far'u tsalitsu ma la yajuzu nazaruhu muttasilan haruma munfasilan kadzalika. Cabang permasalahan yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh dilihat ketika masih bersatu atau bersambung diharamkan melihatnya ketika dia terpisah. Anna kulla ma la yajuzu an-nazaru ilaihi muttasilan kadzakari wa sa'idil hurrati wa sya'ri ra'siha wa qilamati dhafri rijliha wa sya'ri 'anatir rajuli wa ma ashbaha dzalika fa yahrumu an-nazaru ilaihi ba'da al-infisali 'ala as-sahihi. فينبغي لمن حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواري ذلك. Bahwasanya setiap sesuatu yang tidak boleh dilihat ketika masih bersambung, seperti misalnya zakar atau penis, kemudian lengan wanita merdeka, begitu juga rambut kepalanya dan kuku kakinya, termasuk juga bulu kemaluan laki-laki dan semisalnya, maka haram dilihat ketika semua itu terpisah dari anggota tubuh menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau haram dilihat ketika masih menyatu dengan anggota tubuh yang lain, ya, ketika terpisah pun hukumnya juga haram untuk dilihat. Oleh karena itu, bagi laki-laki yang mencukur rambut kemaluannya, begitu pula perempuan merdeka yang menyisir rambutnya, sepantasnya untuk menguburkannya. Wa'lam annahu haitsu haruma an-nazaru haruma al-massu bi tariqil aula li'annahu ablaghu ladzatan. فيحرم على الرجل دلك فخذ الرجل بلا حائل فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها وكذا يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها وكذا يحرم تقبيل وجهها. قاله القفال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجليه ولهذا قال القاضي حسين العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام والله أعلم. Dan ketahuilah tatkala memandang diharamkan, maka menyentuh pun lebih diharamkan lagi, karena menyentuh itu lebih terasa nikmatnya. Oleh karena itu haram bagi laki-laki untuk mengurut paha laki-laki lain tanpa pembatas, tanpa penutup. Jika dilakukan dengan pembatas dengan menggunakan penutup, tapi dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka juga diharamkan. Nah, terkadang menyentuh itu diharamkan sekalipun tidak diharamkan melihat. Oleh karena itu diharamkan menyentuh mahram.
Bahkan diharamkan bagi seseorang untuk menyentuh perut dan punggung ibunya. Begitu juga diharamkan memijit atau memijat kaki, betis dan kaki ibunya. Juga diharamkan mencium wajah ibunya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qaffal. Demikian juga tidak dibolehkan bagi laki-laki menyuruh anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk memijat kedua kakinya. Oleh karena itu, Al-Qadhi Husain mengatakan, perempuan-perempuan tua yang mencela mata kaum laki-laki pada hari Asyura, sebenarnya mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Wallahu a'lam. Al-far'u ar-rabi'u yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati mudaja'atu mithlihima fi firashin wahid. Cabang permasalahan yang keempat adalah haram bagi laki-laki dan perempuan tidur bersama kawan sejenis. Ya, laki-laki tidur bersama laki-laki, perempuan tidur bersama perempuan fi firashin wahid, di satu ranjang. Yahrumu 'ala ar-rajuli an yudaji'a ar-rajula wa kadza yahrumu 'ala al-mar'ati an tudaji'a al-mar'ata fi firashin wahidin wa in kana kullu wahidin minhuma fi janibil firashi. Kadza atlaqahu ar-Rafi'i وتبعه النووي على ذلك في الروضة وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كان عاريين وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما وقد ورد في بعض الروايات ذلك. Haram hukumnya bagi laki-laki untuk tidur bersama laki-laki lain. Begitu juga perempuan haram untuk tidur bersama perempuan yang lain di satu ranjang, sekalipun keduanya tidur di masing-masing tidur di pinggir atau di tepi ranjang. Demikian dimutlakkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Pendapat ini diikuti oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Dan Imam An-Nawawi mengkait pengharaman ini di dalam kitab Syarah Muslim apabila keduanya tidur dalam keadaan telanjang. Artinya di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa keharaman itu apabila mereka tidur dalam keadaan telanjang. Dan qaid ini dipertegas oleh Al-Qadhi Husain, Al-Harawi dan lain-lainnya. Dan qaid itu juga disebutkan di dalam beberapa riwayat. Wa idza balagha as-sabiyyu was-sabiyyatu 10 sinina wajaba at-tafriqu bainahu wa baina ummihi wa abihi wa ukhtihi wa akhihi fil madja'i lin-nususil waridati fi dzalika wallahu a'lam. Apabila anak laki-laki atau anak perempuan sudah mencapai umur 10 tahun, maka ia harus dipisahkan tempat tidurnya fil madja'i dari ibu, bapak, saudara perempuan dan saudara laki-lakinya berdasarkan nas-nas yang ada atau nas-nas yang menyebutkan permasalahan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.